pasukan Alit, selamat sore. Wah, kali ini Kak Tuti yang ambil alih dulu nih. Kita tunggu ya sampai teman-teman kita yang lain berkumpul dan kita akan memulai lanjutan kita. Kita akan mendengarkan teman kita akan membacakan satu buah buku. Sepertinya ini buku kesukaannya ya. Kita tunggu sebentar ya. Wah, sambil menunggu di sini ada Kak Leni. Halo Kak Leni. Oke, Kak Leni. Oh, teman kita sudah datang. Oke, kalau gitu Kak Tuti invite teman kita dulu ya. Kita untuk bergabung. Nah, oke. Hai, selamat sore. Oke, maaf ya ada kendala teknis sedikit. Tadi boleh nggak perkenalan satu kali lagi? Oke. Biar teman-teman yang baru gabung tahu nih, siapa sih tamu di Main di Luar hari ini? Silakan. Namaku Alena. Aku sekarang berada di Salatiga. Wah, Alena, boleh nggak kasih tahu Alena sekarang kelas berapa biar pasukan Alitnya tahu nih? Alena sekarang kelas 4. Oh, kelas 4 dari Salatiga. Wah, Kak Tuti pernah loh tinggal di Salatiga dulu waktu kuliah. Oke. Kenapa? Seru nggak tinggal di Salatiga? Seru. Makanannya murah-murah, terus tempatnya dingin. Bener kan? Masih dingin nggak Salatiga? Masih. Masih. Oke, Alena sudah siap membaca nyaring untuk hari ini? Sudah. Oke, kalau gitu silakan Alena. Jadi, judul buku ini ada 3. Hadiah untuk perkutut, kecerdikan katak hijau, pelajaran berharga buat gagak. Tapi hari ini Alena akan membacakan satu cerita, yaitu kecerdikan katak hijau. Buku ini penulisnya Gamal Komandoko, penerbit Canisius. Kecerdikan katak hijau. Seekor harimau sedang berjalan gontai di tengah hutan. Langkahnya begitu lunglai, seolah tak bertenaga. Sebab beberapa hari terakhir, ia tidak makan apapun. Ia merasa benar-benar lapar. Suasana hutan saat itu tampak sepi. Binatang-binatang sepertinya menyingkir untuk menghindari harimau. Rusa, kancil, tapir, anjing hutan, babi hutan, kuda, dan binatang-binatang lain yang biasanya berkumpul di sekitar tempat itu, kini seolah menghilang entah kemana. Aneh, gumam harimau, ketika melihat suasana hutan yang mendadak sepi. Kemana mereka pergi? Harimau itu terus berjalan mencari mangsa. Ia sengaja menajamkan penglihatan dan pendengarannya. Siapa tahu ada binatang yang bisa dimangsa. Namun, meskipun telah berusaha keras mencari mangsa, ia tidak mendapatkan apa-apa. Perutnya masih kosong dan minta diisi. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya ia tiba di tepi sungai yang airnya sangat jernih. Ia pun berkaca melihat wajahnya sendiri. Aku sebenarnya harimau yang sangat gagah, katanya kepada diri sendiri. Cuma agak lapar. Ia terus memperhatikan bayangan dirinya di air sungai yang jernih itu. Mata tajam harimau mendadak melotot ketika
melihat sekumpulan ikan sedang berenang dengan asyiknya. Dan tampaknya ikan-ikan itu tidak menyadari kehadirannya. Mereka berenang tanpa menyadari bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Harimau menunggu dengan penuh harap. Ia menunggu saat yang tepat untuk menerkam ikan. Mungkin ia bisa menangkap salah satu ikan untuk mengisi perutnya yang lapar. Ia benar-benar kelaparan, dan seekor ikan merupakan santapan yang sangat lezat. Ketika ikan-ikan itu berenang agak ke tepi, dengan cepat harimau melompat ke dalam sungai. Cakarnya yang sangat besar menyibak air sungai dan menerjang ikan-ikan itu. Mereka sangat terkejut mendapat serangan dari harimau. Mereka segera menghindar untuk menyelamatkan diri. Kebanyakan berlindung di sela-sela bebatuan yang terdapat di dasar sungai. Itu merupakan tempat perlindungan yang aman bagi mereka, karena harimau tidak akan bisa menjangkau mereka. Harimau mengaum keras ketika usahanya menangkap ikan-ikan itu tidak berhasil. Ia benar-benar kesal, dan rasa lapar pun semakin terasa. "Aku lapar!" teriak harimau keras-keras. "Aku butuh makanan untuk mengisi perutku." Teriakannya begitu keras sampai suaranya memantul ke sudut-sudut hutan, serta membuat siapapun yang mendengar teriakan itu akan lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Mendadak, mata tajam harimau menangkap sesuatu yang bergerak di tepi sungai, sesuatu yang kecil dan berwarna hijau. Apakah itu? Ternyata seekor katak hijau. Katak itu tampak duduk tenang di atas daun pandan yang ujungnya menjuntai ke air. Perlahan-lahan, harimau menghampiri katak hijau yang tetap duduk tenang seperti tadi. Ia sama sekali tidak takut kepada harimau yang menghampirinya. "Aha!" seru harimau ketika melihat katak hijau kecil itu tetap diam di tempatnya. Harimau segera mendekatinya. "Tampaknya kamu makanan yang lezat," katanya. "Apa?" tanya katak hijau, pura-pura tidak mendengar ucapan harimau. "Kamu makanan yang enak," kata kecil. "Meskipun kamu kecil, tapi lumayan juga untuk mengisi perutku yang sangat lapar." "Aku akan memakanmu, tahu?" kata harimau. "Aku akan kau makan?" tanya katak hijau dengan santai. "Oh, tidak bisa, kawan." "Kenapa tidak bisa?" tanya harimau. Ia heran mendengar jawaban katak hijau yang sangat berani. "Kamu tidak bisa memakanku, karena aku adalah tuan besar hutan ini," jawab katak hijau dengan tegas. "Kamu tuan besar hutan ini?" "Wahahaha!" tawa harimau keras-keras. Suaranya yang keras memecah keheningan hutan. Ia sangat geli mendengar penuturan katak hijau yang menyebut dirinya tuan besar. "Kenapa kamu tertawa?" tanya katak hijau yang tetap tenang menghadapi harimau. Bahkan ia membalas tawa harimau dengan pelototan matanya. "Binatang sekecil kamu mau menjadi tuan besar hutan ini? Hah, tidak masuk akal." "Wahahaha!" kata harimau sambil tertawa keras-keras. "Kamu bukan si tuan besar. Kamu adalah si kerdil." Katak hijau yang kerdil. "Kamu tidak percaya padaku?" bentak katak hijau. "Kamu tidak percaya ya kalau aku adalah tuan besar hutan ini?" "Jelas, siapapun tidak akan percaya dengan omonganmu itu," seru harimau. "Sudahlah, jangan banyak ngomong kamu. Sekarang aku akan memakanmu."
Kalau kamu tetap memakanku, kamu akan mendapatkan kesulitan besar, kawan. Kata katak hijau menakut-nakuti harimau. Kesulitan besar? Harimau balik bertanya. Kesulitan besar apa? Kesulitan besar akan kamu hadapi karena kamu memakan tuan besar hutan ini, jawab katak hijau. Harimau itu diam sejenak. Tampaknya ia mempertimbangkan ucapan katak hijau. Meskipun ia tidak percaya bahwa katak hijau tuan besar hutan ini, namun sikapnya yang tenang saat berhadapan dengannya membuat harimau sangat penasaran. Kira-kira kesulitan apa akan kudapatkan jika aku memakan katak kecil ini, pikir harimau. Ia merasa agak takut, namun ia sama sekali tidak percaya bahwa katak kecil di hadapannya adalah tuan besar hutan itu. Ia ingin bukti dari katak hijau. Baiklah katak hijau, kata harimau. Sekarang tunjukkan padaku satu bukti yang membuatmu bisa disebut tuan besar hutan ini. Bukti apa? Tantang katak hijau dengan berani. Bukti yang bisa membuatmu pantas disebut tuan besar. Aku tahu kamu sebelumnya tidak bisa apa-apa. Kamu hanya bisa melompat, tapi lompatanmu tidak mungkin bisa sejauh yang bisa kulakukan, kata harimau sombong. Melompat? Ah, itu soal kecil bagiku. Kamu belum tahu ya? Kalau lompatanku jauh melebihi lompatanmu, sahut katak hijau yakin. Hahaha, mana mungkin, seru harimau. Ia agak kaget mendengar jawaban katak hijau yang terdengar sangat sombong. Kau mau bukti kan? Ayo kita lomba melompat, tantang katak hijau kepada harimau. Begini saja, sahut harimau. Kita akan lomba melompat. Tapi ada syaratnya. Kalau lompatanku melebihi lompatanmu, aku akan memakanmu. Tapi kalau lompatanku melebihi lompatanmu, tanya katak hijau. Kamu bebas pergi tanpa aku ganggu lagi, jawab harimau. Bagaimana? Kamu berani menerima tantanganku? Tentu saja aku berani, sahut katak hijau kemudian. Harimau memperhatikan sekelilingnya. Ia berusaha mencari tempat yang cocok untuk membuktikan siapa di antara mereka yang bisa melompat lebih jauh. Ia berjalan beberapa langkah menyusuri tepi sungai. Dan ketika ia menemukan tempat datar di tepi sungai, wajahnya menjadi cerah. Sepertinya itu tempat yang cocok untuk lomba mereka. Hei, katak kecil, panggil harimau. Ayo kita mulai saja lomba kita. Kita berlomba menyeberangi sungai ini. Bagaimana? Kamu setuju? Siapa takut? Sahut katak hijau. Aku akan buktikan bahwa lompatanku lebih jauh daripada lompatanmu. Karena aku adalah tuan besar hutan ini. Oh, sudahlah. Ayo cepat kemari, seru harimau. Ia tampak kesal dengan ucapan katak hijau yang selalu menyebut dirinya tuan besar. Katak hijau segera melompat ke datar dan menghampiri harimau. Kedua hewan itu segera bersiap-siap untuk berlomba-lomba. Mereka mengambil ancang-ancang agar bisa melompat sejauh mungkin supaya bisa menyeberangi sungai itu. Siap, mulai, seru harimau memberi aba-aba. Sebelum harimau melompat ke seberang sungai, terlebih dahulu katak hijau melompat ke atas punggung harimau. Ia berpegangan erat-erat dan melintasi sungai. Katak hijau semakin erat berpegangan pada punggung harimau. Harimau sama sekali tidak menyadari kehadiran katak hijau di punggungnya. Sebelum harimau mencapai daratan di seberang sungai,
Barulah katak hijau melompat sekuat tenaga melewati kepala harimau. Dan katak hijau mendarat jauh di depan harimau. Lihat, seru katak hijau kepada harimau yang ada di belakangnya. Lompatanku lebih jauh kan? Sudah kukatakan kalau aku adalah tuan besar hutan ini. Jadi, lompatanku pun lebih jauh dibandingkan dengan lompatanmu. Kamu menang, katak kecil, kata harimau mengaku kalah. Tetapi, bagaimanapun, aku tetap memakanmu. Jangan coba-coba kamu lakukan kemauanmu itu, harimau, seru katak hijau sambil melompat dengan gesit menuju rumpun daun pandan. Ia berlindung di sana. Harimau pun segera memburunya. Ia berusaha mencari-cari katak hijau di antara daun pandan yang tumbuh lebat di pinggir sungai itu. Namun, sayang, ia tidak bisa menemukan katak hijau karena warna tubuh katak hijau sama dengan warna daun pandan. Memang sangat tepat jika katak hijau bersembunyi di sana. Walaupun sudah berusaha menajamkan penglihatannya, namun harimau tetap tidak bisa menemukan katak hijau. Ia benar-benar merasa diperdaya oleh katak hijau. Ia hanya bisa berdiri, termangu di tepi sungai, tanpa bisa berbuat apa-apa lagi terhadap katak hijau. Sejenak kemudian, awan kerasnya menggema hingga ke sudut-sudut hutan. Aku lapar, teriaknya. Sudah selesai. Wah, terima kasih Alena, ceritanya bagus sekali. Wah, terima kasih. Ya ampun, Kak Tuti sampai terpesona lihat Alenanya cerita. Wah, keren tuh. Kak Nova bilang keren. Wah, terima kasih ya Alena. Alena, itu di belakang Alena ada harimau sama katak ya? Iya, ini kataknya. Wah, itu harimau yang tadi ya yang teriak, aku lapar. Iya. Oke, Alena, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Alena, tapi tunggu sebentar. Kak Tuti mau invite Kak Nova dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, Kak Nova. Kita mau ngobrol bertiga dulu nih. Wah, tadi Alena hebat sekali. Kak Nova. Hai, akhirnya bisa. Aduh, maafkan ya, maafkan. Semoga ya kali ini aman. Wah, Alena keren banget. Wah, Terima Alena kelas berapa sih? kasih, Miss Nova. Alena kelas berapa sih? Aku tahu Kak Nova. Kelas 4. Wah, baca ceritanya udah jago banget ya. Kamu emang sering baca cerita, Alena? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ini tadi latihan dulu nggak sih? Ya, 2 kali. Wah, cuma 2 kali. 2 kali udah keren banget. Iya. Alena, sebelumnya Alena udah pernah bacain cerita seperti ini belum? Untuk orang lain. Kayaknya sih belum ya. Oh, jadi ini baru yang pertama kali? Ini pertama? Iya. Wow, pertama dan keren Kak Nova. Hebat banget. Biasa. Terus ini pengalaman pertama membuat Alena pengen coba lagi atau udah gitu. Menyerah deh. Coba lagi sih. Masih pengen coba lagi. Hebat. Alena juga suka baca. Waktu itu ulang tahun juga minta hadiahnya buku juga. Wow. Wah. Kak Nova. Nih, Kak Tuti ini suka kagum nih dengan anak-anak yang kalau ditanya sama orang tua mau hadiah apa, mintanya buku itu udah kayaknya 1 dari sekian persen deh kayaknya yang masih seneng baca. Jarang banget. Biasanya mintanya pasti, Ma mau mainan, Ma mau Barbie, Ma mau mobil-mobilan, mau tas baru, mau sepatu, apa segala macem. Ini mintanya buku. Wah, pasti mama sama papanya Alena bangga banget ya. Amin.
Alena, Keren, Alena keren. Kak Tuti mau tanya dong, Alena, sejak kapan sih suka dengan buku? Sejak masih ingat nggak pengalaman pertama Alena waktu dikenalin Mama dengan buku itu gimana sih? Masih ingat nggak? Atau coba tanya Mama ngenalin buku ke Alena gimana sih? Sebenarnya waktu itu tuh Alena kayak males aja. Alena kan ke perpustakaan sekolah. Di sana tuh ada buku namanya Magic Tree House. Jadi Alena ambil satu seri ke-10 namanya Ghost Town. Judulnya Ghost Town at Sundown. Jadi tuh Alena kayak males, jadi Alena baca sambil tiduran gitu. Padahal biasanya tuh kalau Alena lihat buku itu tuh cuma liatin aja gambarnya, terus tahu ceritanya gitu. Tapi kali ini saking malesnya tuh sampai baca, terus tiba-tiba loh, kok udah selesai. Gitu. Kerasa. Oke. Buku pertamanya Alena yang membuat Alena jadi suka baca ya? Iya, Mama tuh dulu ngenalinnya pas Alena dari kecil tuh Mama udah bacain. Dari umur berapa tuh? Dari umur masih hamil sih sebenarnya. Dari masih di perut udah mulai dibacain buku. Tahu dong. Wah, Kanova. Yeah. Kanova dari pengalamannya Alena nih, kita kembali diingetin nih Kanova, peranan orang tua itu sangat penting nih ternyata untuk mengenalkan buku kepada anak. Betul. Kalau bukan orang tua yang kenalin, wah, siapa yang mau kenalin ya kan? Bener. Wah, Alena boleh nggak Alena kasih tahu ke Kak Tuti, ke Kanova, dan ke pasukan Alit buku favorit Alena? Barusan mau nanya itu. Magic Tree House. Oh, Magic Tree House itu. Oh, ada berapa sih serinya? Ada 29. Jadi itu ada banyak. Ada 3 seri. Terus satu serinya itu ada 31 buku. Sebenarnya cuma ada 29, tapi 30 sama 31 itu tambahannya. Alena punya yang satu. Boleh nggak tunjukin? Keberatan nggak kalau tunjukin ke teman-teman? Wah, banyak banget bukunya bahasa Inggris ya. Wah, boleh nggak tunjukin satu, ambil satu yang paling Alena suka. Tunjukin ke teman-temannya. Dari semua koleksinya itu. Iya, benar sekali. Oke. Alena ambil dulu nanti, ya. Aku juga tunjukin ya satu buku favorit aku bentar. Aduh, Kanova nggak bisa tunjukin soalnya tidak ada buku. Yang mana ya? Yang ini aja. Apa tuh? Apa judulnya? Judulnya apa tuh? Night of the Ninjas. Night of the Ninjas. Of the Ninjas. Apa yang bikin yang buat Alena suka sama cerita itu? Sebenarnya keren sih ceritanya. Terus serunya tuh kadang kayak bayangin Alena juga ikut sama mereka di dalam buku ini. Kerennya tuh gimana? Kayak lucu kah atau? Kayak seru karena di sini tuh kayak dua ini. Wow, mereka tuh diajarin sama ibunya. Pengen sih baca. Boleh pinjam kali ya? Boleh. Wah, ternyata ya. Jangan lupa dikembalikan, Kanova. Nih, ternyata ya saat kita membaca buku, ternyata kita juga bisa ikut berpetualang ya di dalamnya. Iya. Wow, terima kasih Alena. Kanova. Iya, pasti. Mau nanya juga nih ke Alena. Tadi kan Kak Tuti ceritanya tentang aku bahagia. Nah, Kak Tuti mau nanya dong. Betul, ke Alena, pengalaman ke Alena sama Kanova deh. Pengalaman Alena, pengalaman yang paling membuat Alena bahagia. Boleh nggak ceritain ke pasukan Alit dan ke Kanova dan Kak Tuti? Nanti setelah Alena, Kanova ya yang cerita. Oke, sambil mikir. Sebenarnya yang paling bikin bahagia itu waktu itu pas ke Dufan. Soalnya itu pertama kali ke Dufan. Alena tuh mau naik Niagara, tapi tinggal sedikit ini tuh nggak boleh.
jadinya nggak jadi. Ya, aduh. Tapi Alenanya Gemes senang banget ya. karena Alena bisa naik halilintar. Yang Wah, kepala berani. Berani banget. Ke Istana Boneka nggak? Lihat boneka yang Iya, tapi banyak serem dari daerah-daerah. bonekanya. Serem. Oke. Memang sih ya, ke taman hiburan itu membahagiakan. Terima kasih Alena. Betul. Berikutnya Kanova. Setuju. Coba Kanova, Kalau pengalaman Kanova, Kanova, pengalaman bahagia. pengalaman paling bahagia itu pokoknya setiap Kanova pergi ke tempat-tempat yang banyak pohon. Itu pasti langsung senang banget yang banyak pohonnya, terus yang bisa kena matahari, itu udah paling membahagiakan. Kalau buat Kanova sih itu. Itu deh Kak Tuti. Oke. Seru banget gitu, kayaknya enak gitu. Banyak pohon, ada matahari. Wah, pokoknya enak banget. Senang banget kalau ada di tempat kayak gitu. Oke deh. Terima kasih Gitu. Kanova dan Alena. Nah, Terima sebelum kasih. kita mengakhiri, Kak Tuti, Alena, Kanova mau nanya dong satu. boleh. Kita lagi cerita tentang buku nih. Buku cerita terakhir yang Kak Tuti sama Alena baca. Aku nih, Tentang aku dulu ya. Aku terakhir baca ini. Aduh, jatuh kan bentar. Terakhir baca apa itu? Gelombangnya Dewi Lestari. Baru habis baca banget hari ini. Oke. Baru mau baca Wow, seri terakhir habis. sekarang. Wih, keren. Itu bukunya Kak Tuti. Kalau Alena apa? ya Magic Tree House tapi yang ke-31. Yang ke-31 itu yang paling terakhir. Wah, keren. Mantep. Hebat. Kanova, Enggak, buku Smurf. buku Smurf. Oh. Smurf yang biru itu ya, si makhluk biru. Iya. Lebih suka nonton film atau baca buku nih kalian? Aku baca sih kayaknya. Kalau Alena? Nontonnya 50%, bacanya 50%. Pegang semua. Iya, karena lagi pengen banget nih belajar supaya bisa suka membaca buku. Jadi, wah, susah sebenarnya ya untuk bisa suka sama baca buku, apalagi kalau kita tidak dibiasakan sejak kecil. Jadi pasukan alit, mama papa, supaya pasukan alit di rumah suka membaca buku dari sekarang, dari masih kecil, dari masih kayak Alena masih di perut ya. Udah diajarin, udah dikenalin sama yang namanya buku. Wah, beruntung banget ya. Wah, kayaknya untuk mama papa atau pasukan alit yang memang jarang dibacain buku sama mama papanya, bisa nih sering-sering lihat di IG-nya Main di Luar. Kita ada sesi bercerita namanya Selaci, Selasa Bercerita. Nanti bisa lihat video-video teman-teman pasukan alit membaca buku. Kapan-kapan kita undang lagi Alena untuk baca buku, mau nggak? Mau nggak Alena? Mau sekali. Yeay. Asik. Atau dongeng bareng Kanova ya. Ditunggu loh. Dongeng. Boleh Alena ajak temennya juga biar lebih banyak, biar lebih seru. Bisa nggak ya Kak Tuti? Kalau misalnya kita read aloud tapi rame-rame, bisa nggak sih? Bisa sih Kanova. Kayak tadi aja bukunya mau ganti-gantian, tinggal temanya aja kita samain. Gimana? Oh, bisa ya. Kayaknya kita bisa coba ya kapan-kapan ya. Seru juga nih. Bisa. Kanova, kan tadi nih Alena nih masih kelas 4. Tapi sudah suka banget dengan buku. Konsisten baca buku. Alena, sebelum kita akhiri Instagram Live kita hari ini, Alena boleh nggak kasih tips ke pasukan alit? Gimana sih supaya kita bisa suka dengan buku? Gimana supaya kita bisa konsisten untuk membaca buku? Iya, pas baca buku kayak berusaha mikir, kayak sambil dibayangin lagi di dalam buku itu. Karena pernah Alena tuh habis baca buku, tapi habis itu ketiduran, mimpinya tuh ya di dalam buku. Seru. Jadi nanti bisa ngerasain serunya pas di dalam buku gitu. Bisa bayangin kayak gimana. Karena kadang pas baca buku tiba-tiba Alena gerak sendiri kayak ikutin bukunya, nggak sengaja. Jadi benar-benar masuk ke dalam ceritanya ya. Iya. Oh, seru-seru. Kadang-kadang kan ada yang baca buku cuma tulisannya aja. Terima kasih loh tipsnya. Keren banget. Nanti dicoba. Oke.
Oke, Oke deh. terima kasih ya Alena dan Wah, Kanova. Dan Alena, bukan Ali, thank you banget hari ini. Alena lagi. Kanova dan Alena, Terima bye-bye. kasih Pasukan Ali, Dadah. terima kasih ya semuanya udah Bye-bye. nonton. Sampai Oke, ketemu di Laci minggu depan. Dah. bye-bye. Oke, terima kasih pasukan Alit yang sudah mengikuti Instagram Live hari ini, Selaci hari ini, dan jangan lupa untuk mulai membaca buku. Mama Papa bisa mulai mengenalkan anak dengan buku dengan metode read aloud. Selamat sore, bye-bye.